Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Dahliani, mahasiswa PPG Prajabatan Bidang Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai panduan observasi karakteristik peserta didik. Adapun aspek yang diamati yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan moral emosional, perkembangan psikososial, perkembangan motivasi belajar, perkembangan kultural budaya, perkembangan pengetahuan awal, dan perkembangan gaya belajar. Bagian pertama, perkembangan fisik. Adapun pertanyaan observasi pada perkembangan fisik ini yaitu 1. Ukuran kepala anak sama dengan anak normal. 2. Leher anak dapat untuk digerakkan. 3. Bentuk kepala anak sama dengan anak normal. 4. Lidah anak dapat berfungsi secara optimal. Kelima, kedua tangan anak dapat berfungsi secara optimal. Keenam, anak dapat bergerak ke arah kiri dan kanan. Yang ketujuh, gerakan anak tidak kaku. Dan yang terakhir adalah jari anak lengkap. Nah, untuk setiap jawaban dari pertanyaan perkembangan fisik ini yaitu ya atau tidak. Bagian kedua, pada bagian perkembangan kognitif terdapat 4 bagian dari setiap pernyataan. Nah, pernyataan tersebut terdiri dari beberapa poin pernyataan. Yang pertama adalah klasifikasi. Adapun bentuk pernyataannya yaitu mengelompokkan objek berdasarkan warna, mengelompokkan objek berdasarkan bentuk, mengelompokkan objek berdasarkan ukuran. Sedangkan pada seriasi yaitu mengurutkan objek berdasarkan ukuran bentuk, mengurutkan objek berdasarkan pola ukuran warna, menyusun objek berdasarkan ukuran panjang pendek, dan menyusun objek berdasarkan ukuran besar kecil. Selanjutnya, perkembangan kognitif korespondensi. Adapun bentuk pernyataannya yaitu memasangkan atau menyodohkan dua kelompok objek dengan jumlah yang sama tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Sedangkan konservasi, adapun bentuk pernyataannya yaitu menentukan jumlah anggota dalam kelompok objek tertentu setelah terjadi perubahan posisi. Kemudian menentukan panjang dari suatu objek tertentu setelah terjadi perubahan posisi. Selanjutnya, perkembangan moral emosional yang terdiri dari beberapa pernyataan dan dalam pernyataan tersebut terdiri dari pernyataan juga. Yang pertama adalah pengendalian emosi yang terdiri dari pernyataan, memperhatikan instruksi, mengikuti instruksi, dan fokus pada kegiatan. Yang bagian kedua, perilaku agresif terdiri dari bermain, tidak diberikan perhatian, dan keinginannya tidak dipenuhi. Pada bagian ketiga, terdapat perilaku impulsif yang terdiri dari menahan keinginan, mengikuti permainan yang melatih emosi. Perkembangan moral emosional selanjutnya yaitu perilaku senang yang terdiri dari tersenyum, menunjukkan rasa terima kasih, memeluk atau berjabat tangan, menunjukkan rasa bahagia. Kemudian takut, yaitu mendengarkan suara berisik, keberanian menggunakan motorik, keberanian terhadap lawan. Kemudian tidak percaya diri, yaitu bertemu dengan orang-orang yang baru dikenal atau menampilkan kegiatan di depan kelas. Kemudian perasaan cinta yaitu rasa cinta kepada guru dan rasa cinta kepada teman. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Yang pertama yaitu perilaku sosial atau perilaku akrab yang terdiri dari menghampiri orang, mencoba bersosialisasi terhadap banyak orang, kasih sayang kepada orang lain, meniru sikap dan perilaku orang lain, keinginan untuk dapat lebih diperhatikan, dapat bekerja sama dengan orang lain, mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain dan berbagi terhadap orang lain. Selanjutnya, perilaku agresif atau marah yang terdiri dari menjerit-jerit, meronta-ronta, menendang kaki, berguling-guling. Kemudian yang ketiga, perilaku adaptif yaitu saya terhadap guru, saya terhadap teman sebaya, dan menaati peraturan sekolah. Selanjutnya, perkembangan motivasi belajar yaitu kuatnya kemauan untuk berbuat. Adapun isi pernyataannya yaitu siswa aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami. Kemudian jumlah waktu yang disediakan untuk belajar. Adapun isi pernyataan yaitu siswa mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu dan siswa memanfaatkan waktu yang ada untuk berdiskusi.
Selanjutnya, aspek etnis, kultural, dan budaya. Pada aspek etnis, ada 3 hal yang ditanyakan, yaitu asal daerah peserta didik kelas, kemudian perbedaan suku peserta didik di kelas, kemudian bagaimana interaksi di kelas dengan berbagai perbedaan suku. Kemudian aspek kultural, yaitu terdiri dari bagaimana budaya dengan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Kemudian, apakah terdapat perbedaan agama peserta didik di dalam kelas? Apakah peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran? Kemudian aspek status sosial, yaitu apakah pekerjaan orang tua peserta didik memiliki pekerjaan yang layak? Kemudian apakah peserta didik menggunakan HP yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran? Selanjutnya, perkembangan pengetahuan awal dan gaya belajar. Nah, pada pengetahuan awal terdapat 2 pertanyaan, yaitu apakah guru melakukan pretest untuk mengukur kemampuan awal peserta didik, kemudian apakah peserta didik mempunyai pengetahuan awal tentang materi yang akan diajarkan, kemudian yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kemampuan awal peserta didik terhadap materi yang sedang diajarkan. Sedangkan pada gaya belajar terdapat 2 pertanyaan, yaitu apakah peserta didik mengetahui gaya belajarnya masing-masing. Kemudian 2, apakah pembelajaran dalam kelas selama ini mengakomodasikan semua gaya belajar peserta didik? Seperti pada gambar, nampak nanti lembar observasinya berbentuk tabel. Kemudian untuk semua jawaban observasinya yaitu terdiri dari ya dan tidak. Baik, terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di video berikutnya.